Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas buku Ekspres TKA Matematika dari Erlangga pada topik trigonometri dengan materi yaitu perbandingan trigonometri. Ini adalah part kedua. Sebelum teman-teman nonton part 2, barangkali pengen nonton part 1, silahkan boleh tonton dulu. Tapi kalau misalkan pengen langsung nonton part 2 juga boleh, kita langsung ke soalnya saja. Andi naik dan berdiri di atas gedung pada ketinggian tertentu. Ia mengamati sebuah mobil yang sedang parkir di halaman gedung dengan sudut depresi. Jika nilai tangan tetanya sama dengan 1 dan mobil mulai bergerak maju dengan kecepatan tetap menuju dasar gedung, 10 detik kemudian sudut depresi dari mobil berubah menjadi theta dan nilai tangan tetanya sama dengan 5. Baik, mungkin kita harus gambar terlebih dahulu agar terlihat lebih jelas ya. Misalkan ini adalah sebuah gedungnya, kemudian si Andi itu berdiri di atas gedung dan memiliki sudut depresi. Perhatikan kalau kita gambar bentuknya seperti ini ya. Kemudian dia melihat sebuah mobil yang ada di bawahnya. Ini adalah sudut depresi teman-teman ya. Kemudian kalau kita bisa informasikan berikutnya, coba kita misalkan tinggi gedungnya adalah H, dan kemudian kita bisa manfaatkan dari si theta yang ada di sini akan memiliki nilai sudut yang sama dengan sudut yang berseberangan dengan dia, yaitu di sini ya. Ini juga theta nilainya berarti. Ini misalkan mobilnya ada di sini ya. Kemudian 10 detik kemudian mobil tersebut bergerak menuju dasar gedung, artinya dia semakin mendekat ya. Jadi kalau kita gambarkan kurang lebih begini, mobilnya tetap berubah jadi di sini dan sudutnya itu berubah menjadi beta, berarti ini adalah beta ya. Ini adalah sudut betanya dan akan sama dengan sudut beta yang ada di sini. Gitu teman-teman ya. Kemudian kita bisa cari jarak antara posisi pertama dan posisi kedua, ataupun antara jarak mobil dengan si gedung. Ini kita manfaatkan jarak dari sini, kita misalkan dengan huruf D aja kali ya. Kemudian kita bisa mulai dari pernyataan yang pertama. Pada saat sudut depresi sama dengan theta, tinggi menara lebih besar daripada jarak mobil dengan dasar gedung. Kita punya bahwa si tangan theta itu sama dengan, berarti sisi depannya itu H dibagi dengan D ya. Kemudian kita bisa hitung tangan tetanya sama dengan 1 sama dengan H per D, otomatis H nya akan sama dengan D teman-teman. Kemudian kita bisa manfaatkan dengan cara yang sama, tangan beta sama dengan H dibagi D juga, maka tangan beta itu sama dengan 5. H per D berarti D itu sama dengan H per 5 ya. Dari sini dapat disimpulkan berarti pernyataan pertama itu pada saat sudut depresi sama dengan theta, tinggi menara lebih besar daripada jarak mobil. Ini salah ya, harusnya ketinggiannya sama dengan jarak yang ditempuh oleh mobil, berarti ini salah. Kemudian yang kedua, misalkan tinggi menara adalah H dan jarak mobil dasar pada gedung adalah D, pada saat sudut depresi sama dengan theta, tinggi gedung sama dengan jarak mobil dengan dasar gedung. Ini berarti betul ya. Ini betul. Kemudian yang ketiga, setelah mobil berjalan 10 detik, jarak mobil adalah 5 kali tinggi dari si menara. Berarti ini salah ya, harusnya si jarak mobil itu 1/5 dari si tinggi gedung atau menaranya. Berarti jawabannya itu harusnya untuk pilihan yang keempat atau pernyataan yang keempat. Kemudian jarak yang ditempuh oleh mobil setelah berjalan 10 detik adalah 4/5 dari tinggi menara. Kalau kita bisa hitung si ketinggiannya ya, kita cari selisih antara D nya atau delta D nya. Berarti D dikurangi, kita kurangi dari H aja, berarti H dikurangi H per 5 ya. Otomatis ya di sini 5 kurangi 1 bisa 4/5 dari H. Berarti jawabannya adalah betul. Gitu teman-teman ya. Itu adalah untuk
jawaban di nomor yang ke-6. Kita lanjut di nomor yang ke-7. Perhatikan kembali teks tersebut. Jika tinggi menara 550, jarak tempuh mobil dari pertama pengamatan ke posisi kedua dengan pengamatan sudut depresi beta dalam berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa hitung dengan mencari rumus yang tadi, yaitu delta D itu sama dengan 4/5 dari H, teman-teman. H-nya kita udah punya, yaitu sama dengan 50. Maka 50 bagi 5 itu 10 kali 4 sama dengan 40 meter. Otomatis delta D-nya 40 meter, maka jawabannya adalah yang C. Berikutnya di nomor 8, diketahui tangan X sama dengan 3. Perhatikan persamaan-persamaan berikut. Kita coba gambar dulu bentuk dari segitiga untuk tangan X. Berarti di sini X-nya misalkan. Maka di sini kalau tangan itu sama dengan depan per samping ya, berarti ini 3, ini 1, teman-teman ya. Berarti otomatis di sini harus sama dengan akar 10. Dapat dari mana akar 10? Misalkan ini sama dengan P ya, berarti P itu sama dengan 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat, teman-teman. Maka P-nya sama dengan akar dari 9 ditambah 1, yaitu sama dengan 10. Itulah kenapa di sini saya tuliskan angka akar 10 ya. Ini saya tuliskan akar 10 juga. Gitu loh ya. Nah, dari sini dapat dinyatakan bahwa persamaan 1 sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ini absolut, udah pasti benar ya, karena ini kan merupakan salah satu identitas trigonometri ya. Ini identitas trigonometri, jadi kita nggak perlu buktikan, ini udah pasti betul. Kemudian yang kedua, sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X sama dengan 9. Nah, sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X itu kita bisa manfaatkan sifat dari tangan itu sendiri kan. Tangan X itu sama dengan, teman-teman, sin X dibagi dengan cos X, teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punyanya sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X itu sama aja kayak sin X dibagi cos X dipangkatkan 2. Atau ini akan nilainya sama dengan tangan kuadrat X. Tangannya kita udah punya dari soal, tangannya itu sama dengan 3, maka 3 kuadrat sama dengan 9, berarti ini juga betul. Kemudian yang ketiga, kotangan X sama dengan 1/3. Kotangan itu merupakan kebalikan dari tangan. Otomatis kotangan, kalau tangan X sama dengan 3, otomatis tangan X nya sama dengan 1/3. Ini juga betul. Kemudian kita cari kosekan. Kosekan itu, teman-teman ya, merupakan kebalikan dari sinus, teman-teman. 1/sin X ya. Kalau sinusnya berarti kalau dari sini kan sin itu kan depan per samping ya, berarti sin X sama dengan 3 per akar 10 ya. Berarti kita coba masukin sini, berarti 1 dibagi 3 per akar 10, artinya nilainya akan sama dengan akar 10 per 3 atau sama dengan 1/3 akar 10 ya. Berarti jawaban yang keempat juga betul, sehingga pernyataan yang benar adalah di semua pernyataan ya. Jawabannya adalah yang E, teman-teman. Gitu. Gimana teman-teman? Menurut saya ini soalnya nggak terlalu susah ya untuk trigonometri, jadi teman-teman juga pasti akan merasakan sebuah kesimpulan yang sama. Oh, ternyata nggak terlalu susah ya. Jadi teman-teman harus tetap semangat, jangan sampai patah arang. Meskipun teman-teman nggak ikut les di mana-mana, kita akan coba bantu terus teman-teman biar tetap bisa dapetin yang terbaik ya. Oke, kita lanjut di nomor yang 9. Diketahui sin X sama dengan P, nilai cos dari X itu berapa? Tetap kita gambar lagi teman-teman, jangan lupa kita harus mulai gambar, belajar gambar ya, biar kelihatan gambarnya dari mana. Berarti kalau ini misalkan X, berarti kalau sin X sama dengan P, itu sin itu kan sama dengan depan per miring ya teman-teman. Berarti sama, kalau jawabannya P berarti otomatis ininya P teman-teman, terus di sininya sama dengan 1, sisi miringnya pasti 1, sehingga kalau misalnya kita cari nilai dari cosnya berarti kita harus cari sisi sampingnya. Berarti misalkan ini kita anggap T, berarti T nya sama dengan 1 kuadrat dikurangi P kuadrat diakarin ya, jadi sama dengan 1 min P kuadrat. Nah gitu, berarti di sininya sama dengan 1 min P kuadrat, berarti cosnya sama dengan cos itu samping per miring, sampingnya sama dengan 1 min P kuadrat diakarin dibagi 1, atau nilainya sama dengan 1 min P
kuadrat diakarin. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Gitu teman-teman ya. Baik, kita lanjut di nomor yang 10. Perhatikan gambar berikut. Trapesium ABCD dengan sudut A dan sudut B saling komplement. Berkomplement itu artinya dia saling tegak lurus ya. Jumlahnya tuh bukan saling tegak lurus, maksudnya jumlah dari sudutnya tuh 90 gitu loh. Kemudian jika tangan A-nya sama dengan 4/3, berarti kalau ini A berarti 4/3, berarti di sini 4 ya. Sini 4, sini 3. Panjang rusuk BC-nya adalah berapa? Kita berarti cari yang BC-nya ya. Loh, panjang BC. Oke, kita mulai dari informasi tadi bahwa mereka saling komplement dan tangan A-nya sama dengan 4/3, berarti kita bisa klaim bahwa di sini sama dengan 4P per 3P lah ya. Kenapa saya harus tuliskan 4P sama 3P? Untuk mengindikasikan bahwa dia merupakan nilainya bukan hanya 4, tapi bisa jadi kelipatan 4 dan kelipatan 3. Tapi kebetulan kita juga udah punya nilai sisi hipotenusanya atau sisi miringnya, maka kita bisa manfaatkan hal tersebut untuk mengecek nilainya apakah benar segitu atau sebenarnya 4 dan 3 atau bisa jadi kelipatannya. Kita cek aja ya. 4P dikuadratkan ditambah 3P dikuadratkan itu nilainya harus sama dengan 5 kuadrat kan. Dan 4P kuadrat itu sama dengan 16P kuadrat ditambah di sini berarti 9P kuadrat sama dengan 25 ya. Berarti di sini sama dengan 25P kuadrat juga. Maka di sini juga 25P kuadratnya sama dengan 1. Maka P-nya sama dengan 1. Otomatis kalau P-nya sama dengan 1 ya berarti udah jelas teman-teman ya. Berarti nilai di sini P-nya itu sama dengan 1. Jadi kita bisa hapus P-nya ya. Jadi 3 dan 4 aja. Gitu ya. Oke, kalau sudah kita bisa manfaatkan tentang informasi bahwa dia komplement kan. Kemudian bahwa katanya tangan sudut A dan B itu saling komplement, saling berkomplement, berarti antara si sudut A ditambah sudut B itu sama dengan 90 derajat ya. Artinya kalau misalnya kita cari B-nya itu sama dengan 90 dikurangi dengan A ya. Jadi tangan B itu akan sama dengan tangan 90 dikurangi A gitu kan ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa juga memanfaatkan sifat dari si sudut itu sendiri kan. Tangan B itu sebetulnya akan sama dengan nilai dari kotangan sih. Ambil sini aja teman, yaitu A nya itu kan ya. Maka sama aja dengan kotangan A teman-teman ya. Nah kalau sudah bahwa kita cek dari gambar ya, kotangan A itu berarti di sini. Untuk mencari kotangan itu berarti samping per depan ya, berarti sama aja. Nanti kotangan A nya sama dengan 3/4 teman-teman. Berarti tangan B itu sama dengan 3/4 gitu ya. Kemudian kita bisa manfaatkan bahwa si tangan B itu kalau kita lihat dari gambarnya, tangan B di sini itu sisi depannya kan X ya, sisi sampingnya 5, maka bisa kita hitung juga tangan B itu 3/4 sama dengan tadi X/5 ya, X/5, maka nilai X nya akan sama dengan 15/4. Nah itu baru si X nya. Pertanyaan soal itu kan bukan nyari X tapi nyari BC teman-teman. Untuk mencari BC kita bisa manfaatkan si segitiganya. Maka BC itu kan kalau kita cek dia merupakan sisi miring dari segitiga BDC ya. Otomatis BC kuadrat sama dengan nanti ADC kuadrat ditambah BD kuadrat. BD nya ini 5 kuadrat, ininya DC nya itu sama dengan 15/4 ya. Dikuadratkan teman-teman ya. Jangan lupa. Dan kita bisa hitung di sini 225 dibagi 16 ditambah 25. Samakan penyebut jadi 16, sini 225. 16 dikali 225 tuh 400 ya. Ini berarti hasil adalah 625 per 16. Ini BC kuadratnya. Otomatis BC nya sama dengan akar dari 625 dibagi 16. Otomatis nilai sama dengan 25/4 teman-teman. Jawabannya adalah yang E ya. Tapi kalau misalkan soalnya hanya minta sampai DC berarti jawabannya D. Tapi karena kebetulan soalnya mencari BC maka jawabannya adalah yang E. Gitu teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Teman-teman jangan lupa untuk bantu saya buat biar saya semangat terus bikin konten semacam ini. Di
klik tombol like dan subscribe-nya, dan teman-teman juga sehat selalu ya, biar nanti TKA nanti semuanya lancar dan mendapatkan skor yang maksimal. Dari saya terima kasih, cukup mungkin, dan dadah.